Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, pada sidang pembuktian kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani terkait dengan tindak pidana pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang dengan menghadirkan saksi-saksi. Yang pertama adalah saksi pelapor, kemudian suaminya, kemudian dua orang terdekat daripada pelaku. Namun teman-teman, banyak dari kesaksian para saksi yang dihadirkan di pengadilan dibantah oleh terdakwa. Apakah dengan bantahan terdakwa itu sudah membuktikan bahwa keterangan saksi itu tidak benar? Ataukah terdakwa memiliki alasan pembenar lainnya? Sebelumnya teman-teman, saya ingin membacakan informasi ini untuk Anda. Selanjutnya kita akan membahasnya. Berikut informasinya. Dari Kompas.com, bantah kesaksian Reza Gladys, Nikita Mirzani banyak mengarangnya. Maksudnya di sini Nikita Mirzani mengatakan bahwa saksi ini banyak mengarangnya. Ya, intinya adalah membantah. Jakarta, Kompas.com, terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani membantah sejumlah poin dalam kesaksian yang disampaikan oleh Dr. Reza Gladys dalam persidangan. Nikita menilai pernyataan Reza di hadapan majelis hakim terlalu banyak mengarang, termasuk soal uang yang disebut-sebut diminta oleh asistennya Ismail Marzuki, soal pernyataan untuk menyumpal mulut Nikita dengan uang. Banyak yang mengarang, banyak yang salah. Katanya Mail meminta uang, padahal Mail tidak pernah minta uang. Justru Mail mendesak Reza untuk menyebutkan nominal sesuai dengan yang sudah beredar, kata Nikita dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita juga membantah klaim Reza soal pernyataan dari seorang dokter bernama Oki yang disebut menyarankan untuk menyumpal mulut Nikita. Yang dia bilang, Dokter Oki bilang, udah sumpel aja mulut Nikita, itu juga tidak benar. Saya juga membaca BAP dengan baik dan benar, lanjut Nikita. Tak hanya itu, Nikita membantah kesaksian lain dari Reza Gladys. Saya tidak pernah review jelek-jelek tentang vitamin C atau yang lain seperti yang dia bilang. Yang saya posting itu glowing booster Glavidia, yang dia tempel stiker seolah-olah itu produk dia. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa atas dugaan pemerasan terdakwa Dr. Reza Gladys, pemilik produk kecantikan Glavidia. Menurut jaksa, Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang sebesar 5 miliar agar berhenti menyebarkan konten bernada negatif. Meski Reza sempat menyanggupi pembayaran 4 miliar, ia tetap melaporkan kasus ini ke polisi di Polda Metro Jaya. Nikita dijerat dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oke. Kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Jadi memang benar ya teman-teman ya. Nikita Mirzani membantah poin-poin yang disampaikan oleh Dr. Reza Gladys dalam kesaksiannya kemarin. Namun bantahannya Nikita ini juga perlu Nikita buktikan. Jangan hanya membantah saja tetapi tidak bisa membuktikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi orang itu membantah
Misalnya ya, kamu ke kanan. Tidak kok, saya ke kiri. Ini buktinya, begitu loh ya. Jadi membantah pun harus dibuktikan kebenarannya seperti apa. Seperti contoh ini ya, ada pertanyaan yang mengatakan bahwa Nikita membantah bahwa asistennya Mail Saputra itu, Mail Marzuki, meminta uang. Secara tidak langsung, bunyi dari percakapannya adalah, kalau Nikita ini kemudian, saya tidak tahu maksudnya, tapi kalau sudah speak up terus. Supaya tidak speak up, ya harus ditutup mulutnya. Dengan apa? Ya dengan uang. Nah, itu satu. Kemudian Dr. Oki, yang terkait dengan Dr. Oki, itu juga mengatakan tentang sumpal, ya, sumpal mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Dan itu nanti akan dibuktikan dalam pembuktian ya selanjutnya ya, karena ada barang bukti yang belum dibuka di sini. Kemudian angka 5 miliar itu juga disebutkan oleh Ismail Marzuki. Dan 5 miliar itu berasal dari WA Nikita Mirzani. Ada semua buktinya, ada semua. Nah, silakan nanti dengan bukti-bukti yang ada, Nikita Mirzani boleh melihat secara langsung. Kalau buktinya sudah dihadirkan, buktinya sudah ditampilkan, kemudian masih membantahnya, ya itu urusan Nikita Mirzani. Gitu ya teman-teman ya. Pada dasarnya saya melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Reza dalam kesaksian kemarin, ini semua berhubungan dengan permasalahan yang ada. Ada korelasi dengan masalah yang ada. Karena posisi Dr. Reza Gladys adalah sebagai pelapor dan tentu saja harus menjelaskan semua kejadian yang ia alami. Masalah terdakwa itu membantah, mengingkari, atau menganggap ngarang atau bohong, itu sah-sah saja. Namun terdakwa juga harus membuktikan yang mana yang benar. Ingat teman-teman ya, ini edukasi saja. Jadi untuk terdakwa itu mengikuti asas non self incrimination. Artinya dia tidak disumpah sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa, Nikita Mirzani tidak disumpah. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dia bantahkan, itu sesuai dengan haknya. Namun ingat, hakim akan mencatat semua keterangan yang diucapkan oleh terdakwa. Dan keterangan terdakwa apabila ada korelasi dengan masalah atau perkara, itu bisa saja dijadikan sebagai alat bukti yang ada korelasinya. Keterangan terdakwa tidak bisa juga berdiri sendiri, harus juga didukung dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Itu teman-teman. Jadi terdakwa dalam proses pembuktian, dalam persidangan, terdakwa tidak disumpah. Namun semua keterangan terdakwa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada akan dijadikan sebagai alat bukti dan mewajibkan terdakwa untuk membuktikan kebenaran menurut dirinya. Itu ya, ini terdakwa. Nah, bagaimana dengan saksi? Saksi itu kalau sendiri
satu saksi bukan saksi. Jadi saksi itu walaupun 10 orang, tapi kalau keterangannya sama, itu tetap satu. Walaupun 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, tapi kalau keterangannya sama, persis, itu dinilai hanya satu saksi. Nah, saksi di sini kemarin saya melihat saksi yang berbeda-beda dengan keterangan yang berbeda-beda, namun masih ada korelasi terkait dengan perkara pidana. Yang di sini mengatakan uang, korelasinya saksi berikutnya ada uang, korelasi berikutnya ada uang. Oke, artinya ada komunikasi korelasinya. Kemudian terkait dengan menjelek-jelekan, di sini ada kalimat di TikTok menjelek-jelekan, di sini merasa dijelek-jelekan, di sini mendengarkan dia menjelekkan. Artinya apa? Korelasi lagi. Oke. Nah, korelasi saksi ini dari sekian saksi yang berbeda-beda, justru inilah yang dinamakan saksi. Karena prinsipnya satu saksi bukanlah saksi. Artinya keterangan saksi yang sama persis dianggap sebagai satu saksi. Tetapi saksi yang keterangannya berbeda-beda namun memiliki korelasi, hubungan, irisan terkait dengan masalah, itulah yang dinamakan saksi. Jadi ada nilainya. Dan saksi itu dalam persidangan dibagi dua. Saksi yang memberatkan, kemarin saksi yang memberatkan, ada juga saksi yang meringankan, ya kan? Saksi yang memberatkan tentu saja dari pihak pelapor. Nah, saksi yang meringankan tentu saja dari saksi pihak terdakwa. Kira-kira ada nggak saksi yang meringankan dari pihak terdakwa? Nanti dipadukan kesaksiannya seperti apa. Ya kan, apakah melihat, apakah mendengar, apakah tahu, dan sebagainya. Jangan hanya mau jadi saksi tapi tidak tahu, nanti bingung dalam sidang itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi terdakwa di sini teman-teman tidak disumpah. Namun keterangannya bisa saja menjadi alat bukti, bisa saja bisa meringankan kalau ada hubungannya dengan saksi-saksi yang lain, kalau dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain. Itu. Jadi terdakwa tidak disumpah. Sementara saksi disumpah. Kalau saksi disumpah artinya apa? Ucapan dan pernyataannya di pengadilan ini tidak hanya secara langsung ke pengadilan, namun karena sumpahnya itulah dia mempertanggungjawabkan pernyataannya, keterangannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Yang Maha Kuasa, itu secara langsung. Ya, saya ulangi ya. Jadi yang dimaksud dengan saksi disumpah adalah bukan hanya bertanggung jawab atas ucapan dan keterangannya pada hakim, namun juga kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan sumpah saksi. Dan itu diatur jelas ya di pasal 160 ya, saksi disumpah. Ketika saksi disumpah teman-teman bukan hanya bertanggung jawab kepada apa yang diucapkan. Karena sumpah ini kalau dihukum di Indonesia itu wajib ya, wajib saksi disumpah. Karena sumpah itu artinya
saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas diri, atas nama diri sendiri, atas nama Tuhan, atas nama kebenaran. Itu yang sebenarnya terjadi. Kalau saksi-saksi memberikan keterangan di depan hakim dalam sebuah persidangan, kemudian kesaksiannya itu dibantah oleh terdakwa, maka kewajiban terdakwa untuk membuktikan bantahannya. Kalau dikatakan oleh saksi bahwa seperti ini, kemudian disangkali oleh terdakwa, maka terdakwa harus membuktikan yang benar seperti apa. Bukan hanya saja ngecap, cuap-cuap, koar-koar, namun tidak bisa membuktikan kebenaran yang menurutnya membantah dari keterangan saksi. Ini teman-teman ingat ya, ini terjadi pada diri Nikita Mirzani. Nikita Mirzani membantah kata-kata itu ditawarkan oleh hakim. Benar semua, salah semua, atau benar sebagian. Nikita Mirzani menjawab salah semua. Artinya Nikita Mirzani berkewajiban untuk membuktikan yang dianggapnya benar menurut Nikita Mirzani. Saya kira itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.